acara Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Oke, akhirnya kita ketemu lagi ya dengan saya Winday dan rekan saya. Saya Putri. Wah, tema kali ini pasti nggak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya ya Kak? Iya pastinya sih. Kalau buat teman-teman dan sobat WP yang lagi nonton, belum nonton episode sebelumnya, segera nonton di channel YouTube kita ya pastinya. Di WP News ya Kak? Benar sekali, dan dengan YouTube Teravo. Terus kali ini Kak Putri, kita mau bahas apa nih? Nah, kita mau bahas yang cukup rame sama cukup booming di era kita kali ini. Apalagi di kalangan remaja ya Kak Putri ya pastinya ya. Pasti sobat WP pasti bakalan kepo ini. Benar. Apa sih yang bakal kita bahas? Oke, aku langsung aja spill ya. Boleh. Kali ini kita bakalan bahas tentang quarter life crisis, pastinya dengan narasumber yang terpercaya ya Kak Putri ya. Bener. Oke, langsung Kak Putri. Kita Boleh. panggilkan narasumber kita, Bu Ardianti Agustin, SPSI, MPSI, psikolog. Yeay. Tepuk tangan dong. Oke, terima Selamat datang, Bu Desti. kasih. Terima kasih Windy, terima kasih Mbak Putri ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah diundang di acara Ruang Diksi. Iya. Bisa diperkenalkan Budian biar sobat WP yang belum tahu itu bisa tahu bahwa Budian Iya. itu di sini sebagai apa gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang sesuai dengan yang disampaikan tadi, saya memang psikolog, kebetulan saat ini juga menjadi dosen dan juga menjabat sebagai Kaprodi di Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Oke, sobat WP, jadi Budian ini adalah Kaprodi ya Bu ya. Iya. Kaprodi saya ya Bu ya. Iya, betul. Oke, Budian, kali ini kita itu bakal Iya. bahas tentang quarter life crisis Yes. ya Budian, yang dimana kan sekarang lagi booming diperbincangkan ya, apalagi di halayak remaja-remaja gitu ya. Betul sekali. Menurut sobat WP sendiri, quarter life crisis itu apa sih? Bisa komen ya di bawah komen sini di ya. bawah ya. Kalau menurut Kak Putri, Menurut aku sih itu kayak fenomena yang lagi booming itu di umur seperempat abad, sekitar 20-an lah Bu. Itu Iya. kayak bingung menentukan arah gitu, ke depannya harus gimana, Iya. nggak ada tujuan, terus kayak bimbang sendiri sama Iya. pencapaian orang. Aku sih gitu. Kalau Kak Winda gimana? kalau saya itu menurut saya tuh quarter life crisis itu dimana seseorang itu masih merasa kesulitan untuk beradaptasi pada transformasi di era masa dewasa dini. Iya. Kan sebelumnya dia masih menginjak remaja Iya, akhir tuh Bu. benar. Terus akhirnya dia kan berpindah ke masa dewasa Iya, dini. Jadi saat perpindahannya dia tuh masih ngalami kayak bingung, kayak aduh ini gimana gitu ya Bu. Kalau menurut Budian sendiri tuh gimana? Oke, terima kasih. Jadi kalau yang dijelaskan Putri sama Windy tadi sudah cukup benar gitu ya. Ketika orang berada pada quarter life crisis adalah namanya quarter, berarti seperempat gitu ya, di antara usia yang 20-an sampai 30-an lah. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan usia di atasnya juga cukup bisa mengalami, walaupun mungkin memang lebih banyak adalah di usia 20 sampai 30-an. Kenapa ya? Karena sesuai yang tadi. Jadi masa itu kan baru memulai masa dewasa ya. Ketika orang dewasa tentunya banyak tanggung jawab yang dipikul. Akhirnya banyak kebingungan, banyak ketidakpastian, keraguan gitu ya. Kemudian tuntutan di luar dia juga cukup banyak. Iya. Sampai akhirnya mungkin itu yang membuat kita harus gimana sih? Ini harusnya ini bener nggak ya gitu kan? Banyak pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau sekarang dengan dunia digital yang luar biasa gitu ya. Kita terlalu banyak pilihan. Kalau dulu mungkin di zaman saya ABG tidak terlalu banyak pilihan gitu ya. Pilihannya mungkin hanya 1 atau 2. Tapi kalau sekarang banyak sekali. Pekerjaan saja. Mungkin sama-sama lulusan psikologi, tapi pekerjaan apa sih yang cocok? Bingung lagi gitu ya. Jadi kalau banyak orang di luar sana ketika membahas tentang HLC itu adalah hubungannya pasti dengan krisis. Namanya krisis berarti krisis identitas diri. Karena masih bingung apa sih yang harus dicari ya itu. Itu yang mungkin membuat anak-anak sekarang itu banyak mempertanyakan sebenarnya saya sedang mengalami itu atau enggak ya? Iya gitu. Atau ini sesuatu yang biasa atau Iya. salah ya Iya, gitu ya. betul. Nah itu kalau bisa dirasakan apa enggaknya tuh bisa disadari diri kita atau Iya. self diagnosis atau orang lain yang bisa tahu bahwa oh anak ini kena sedang mengalami Iya sih, quarter life gitu. crisis gitu. Apa Oke. diri kita sendiri yang bisa memahami hal tersebut gitu Bu? Sebenarnya kalau yang ditanya seperti itu berarti yang pertama itu sebenarnya diri kita sendiri yang harus menyadari kita sedang berada di apa sih. Kalau ada yang bertanya, Bu, semua orang tuh pasti mengalami HLC nggak sih gitu ya kan, ada pasti Iya. kayak gitu. Sebenarnya
bisa jadi banyak orang yang mengalami gitu ya. Mungkin hampir semua orang mengalami itu, tapi mungkin rentetannya tidak semua intensitasnya tinggi gitu ya. Jadi ada yang mungkin dia hanya mengalami hanya pada kebingungan saja, yang mungkin sifatnya hanya sementara, tapi ada yang berlangsungnya lama karena mungkin tidak ada solusi, tidak ada support system di sekitarnya yang mendukung itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya kalau usia 20 sampai 30 tahun itu kan berdirinya di kaki sendiri kan, merasa kan sudah dewasa. Benar. Ketika minta bantuan orang kan udah dewasa nih. Benar, Ketika minta bantuan teman udah dewasa kan nggak mungkin. Jadi harus memutuskan Betul, sendiri. benar. Harus memutuskan sendiri berarti kan saya harus terima nih. Saya harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang saya pilih nih Iya, gitu benar. kan. Ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin di kalangan usia 23 tahun ini masih bingung apa sih yang harus saya putuskan, apa sih ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin akhirnya menimbulkan krisis tadi, sampai akhirnya kadang dia tidak mengenali dirinya sendiri. Betul. Siapa sih saya gitu ya. Ya mungkin Windy kalau berapa usianya? Usia saya itu 20 20-an. Putri Saya 21. 21 ya. Ini kan sudah tahapan awal mengalami, benar, kalau benar. memang mengalami ya Iya, gitu. benar. Kayak hilang jati diri Ah, gitu loh, oh, kayak iya. bingung. Aduh, Bener, kayak orang ya? lain udah sih. segini pencapaiannya. Saya kayak kok ini. belum. Apa ini udah pada jalurnya apa? Iya. Iya, rasa gitu loh. Iya. Apalagi kalau mau curhat ke orang itu, aduh kayak gengsi Iya. pol gitu benernya gitu. Kayak aku ini bisa nggak ya? Iya. Aku ini boleh nggak sih curhat ke ibu gitu ya? Tapi aku tuh udah gede, masa ya masalah kayak gini aja masa harus minta solusi ke Iya. ibu gitu. Kadang kan kita juga ngerasa kayak gitu Iya, gitu ya Bu ya. benar. Jadi tuh berarti secara nggak langsung saya pernah mengalami Iya. masa krisis ya Bu. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Artinya ketika orang itu mengalami krisis itu tidak apa-apa gitu ya. Akhirnya dia akan bisa menemukan, oh ya saya harus apa ya untuk mencari ini. Kan akhirnya orang berusaha untuk mencari itu. Jadi ketika kondisi krisis itu menurut saya dibutuhkan juga, asal intensitasnya tidak tinggi gitu ya. Artinya dia mampu untuk menemukan solusi setelah itu. Tapi kalau itu tinggi kemudian terus menerus, itu yang akan menyebabkan stres berkepanjangan gitu. Gitu ya, Bu, Iya, jadi sebenarnya orang dalam kondisi yang ragu, dia galau, nggak apa-apa gitu ya. Kadang orang, Bu saya ini galau, bingung, takut, ini salah nggak sih Bu di diri saya gitu, langsung seperti itu. Padahal nggak apa-apa gitu. Orang tuh pasti berada pada tahap-tahap yang seperti itu gitu ya. Yang penting dia mampu untuk menyadari, oh ya saya dalam kondisi yang seperti ini, saya harus apa sih gitu. Yang penting tuh itu sebenarnya. Jadi tuh kalau quarter life crisis sendiri tuh nggak harus yang alami semuanya gitu ya Bu. Jadi kayak salah satu itu bisa dikatakan quarter life crisis gitu ya. Yang intensitasnya tinggi. Tinggi. Jadi Oh. sebenarnya apa sih cirinya gitu? Yang pertama pasti orang itu apa ya? Banyak hal yang membuat dia bingung, membingungkan. Aku nih gimana ya, ini salah nggak ya gitu ya, atau ragu dengan kemampuan diri. Kalau sudah 1, 2 sudah bingung, ragu juga ya kan. Bener. Ini aku bisa nggak ya, mampu nggak sama kayak orang lain, boleh apa tidak gitu ya. Ketika orang lain sudah punya pekerjaan ini, aku sebagai misalnya sarjana hukum, aku berarti harus jadi advokat, bener nggak sih gitu ya. Kalau aku cuma jadi entrepreneur ini boleh nggak gitu kan, banyak pertanyaan seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu sudah cirinya ya 2. Kemudian ciri yang lain misalnya sudah mulai sensitif gitu ya terhadap topik-topik tertentu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kita. Misalkan, duh temanku udah punya pacar nih, aku kok belum ya, pada usia aku sudah 21, temanku sudah putus 5 kali, aku 1 pun pacar belum. Artinya kayak gitu tuh bisa membuat kita ya itu sensitif gitu. Ketika ada orang yang nanya, kamu punya pacar nggak? Kamu kok kayak bully sih ya. Jadi sensitif, padahal kan enggak sebenarnya. Iya. Kan padahal kan temennya cuma tanya, tapi dianya udah kita sensitif. berarti kita sudah mulai mengalami Oke. krisis itu. Kemudian sudah insecure. Aduh nggak bisa nih, nggak mampu nih, aku nih nggak mampu, orang lain mampu, aku enggak nih gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya berarti sudah masuk. Iya. Kemudian membandingkan, oh iya si Putri nih pintar banget dia, si Putri kok bisa kayak gitu, aku kok enggak ya gitu ya. Kalau sudah seperti itu berarti sudah banyak kebingungan, banyak keraguan, insecure, sensitif, kemudian sudah mulai membandingkan, ya itu sudah masuk ke ciri-cirinya gitu ya. Sudah insight berarti itu sudah masuk ke Anda mengalami HLC gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih semua remaja gitu ya pada usia itu pasti akan mengalami itu, walaupun mungkin kadang tidak disadari gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya Bu, saya hanya bingung aja, berarti saya life crisis ya? Enggak juga. Orang kan bisa kan bingung ketika ada pilihan, bingung tuh wajar kalau menurut saya. Dan kondisi saat ini kan dengan apa ya, teknologi yang luar biasa ya, otomatis orang itu akan banyak
pilihan dan otomatis akan bingung kira-kira ini yang benar, yang harus saya pilih yang mana ya. Itu kondisi seperti ini yang memang kadang membuat kita, apalagi mungkin kalian generasi apa, Gen Z ya. Iya benar. Nah, kalau saya masih milenial, generasi Gen Z ya. Sudah Tapi lampau. kalau pas pada masanya ibu dulu ya mengalami KLC gini nggak sih? Sebenarnya juga iya ya. Tapi mungkin cuma belum ada istilahnya sebutannya ya. Yang mengalami krisis pencarian jati diri. Iya, tentu saja iya pernah mengalami Karena itu. perbedaannya kalau dulu kan sangat masih Teknologinya minim. masih Iya. kurang gitu ya, Terus pemahaman. sangat minim itu nggak sih Bu, apa pengetahuan orang-orang tentang dunia psikologi Iya, gitu nggak sih Bu, benar, tentang benar. mental health baru-baru ini kan udah bener. alhamdulillahnya tuh kan banyak Iya, orang yang benar. sudah sadar akan mental health itu sangat penting gitu Iya. ya, Bu. Sumber-sumbernya kan juga jelas di Google. Iya, ada banyak. internet, nggak di-share gitu kan, tentang Bahkan Benar. sekarang tuh sudah banyak banget Bu platform yang kayak gitu-gitu ya Iya. Bu, yang jelasin tentang quarter life sendiri Benar. juga ada. Iya. Terus ada akun Instagramnya Be Home ID itu juga ada, rahasia gadis itu juga ada gitu ya Bu ya. Iya, Jadi kamu kan banyak ya tontonannya. kan ada psikologi jadi harus tahu Oh, iya. sama buat kayak gini, jadi kayak buat pelajaran diri sendiri juga gitu loh Bu. Kalau dari penjelasannya Bu Dian tadi itu kan kalau saya simpulin itu berarti faktor pengaruh quarter life crisis itu bisa dari lingkungan sama diri sendiri nggak sih Bu? Iya. Karena lingkungannya yang pertama itu kayak contohnya misal aku loh Put punya pacar ini ganteng nggak sih, terus yang putrinya nge-insecure sendiri gitu, jadi kayak saling berhubungan gitu nggak Bu? Bener nggak Bu? Iya gitu ya. Artinya banyak dipengaruhi juga tentunya oleh diri kita gitu ya, dan juga lingkungan di sekitar. Kemudian ya ini kalau tadi saya bilang generasi kita ya, Iya. generasi kalian kan generasi Z Iya, ya, bener. dimana generasi Z ini memang berbeda gitu ya. Jadi anak generasi Z ini memang luar biasa gitu ya. Jadi kalau ditanya tuh anak generasi Z ini memang mudah galau gitu ya, mudah galau, mudah bingung gitu ya, mudah bosan juga gitu ya. Karena kondisinya seperti itu yang mungkin juga dengan percepatan dunia digital yang luar biasa ini juga pasti akan menyebabkan ini. Ini kan kalau sekarang semua kan serba mudah ya, serba mudah ternyata tapi tidak memudahkan gitu, malah membuat kita bingung milih apa ya gitu ya. Kalau dulu karena nggak ada pilihan cuma 2 tok gitu ya, bisa 2 aja gitu ya, akan memudahkan kita. Oh ya kalau nggak pilih ini ya berarti ini. Kalau sekarang ada A B C D E, ini aku pilih yang mana ya? Kalau pilih E, kadang kita kan kalau anak sekarang tuh pilih E nanti efeknya kayak gini, pilih D kayak gini, akhirnya nggak milih gitu ya. Akhirnya karena sibuk dengan itu, jadi ekspektasi juga itu juga mempengaruhi krisis kita. Jadi ekspektasi kita terhadap sesuatu hal itu juga punya pengaruh. Jadi kalau kita juga ya orang kan semua punya mimpi pasti ya, tapi tidak semua mimpi bisa tercapai gitu ya. Jadi ekspektasinya tinggi tapi ternyata nggak sesuai dengan realita, ya itu juga yang menyebabkan krisis itu sendiri. Tapi menurutku dari lingkungan juga pengaruh. Iya. Kayak misalnya tuntutan orang tua, Bener. ayo kamu harus jadi Iya. tentara atau polisi gitu, Iya, betul. biar nama baik keluarga tetap terjaga gitu kan. Padahal anaknya itu lebih minat di arsitek atau bener. apa, itu juga mungkin bisa Salah jadi satunya. pengaruh yang besar ya Bu ya. Iya, makanya ketika anak-anak tumbuh dengan support system yang bagus gitu ya, kalau kita bahas tentang anak-anak dan remaja gitu ya mereka akan berkurang krisisnya sebenarnya karena support systemnya bagus. Jadi itu juga punya pengaruh juga. Jadi orang tua yang percaya, yang mendukung anaknya dengan semua pilihan, apalagi yang mampu mengarahkan dengan pilihan ini, oh kalau kamu di sini bagus Dek, berarti kamu harusnya milih yang ini, kira-kira kamu cocok nggak gitu ya. Misalnya seperti itu mungkin akan jauh lebih bagus. Gitu. Kalau misalnya dari itu berarti kalau misalnya anak dari broken home, Nah, itu. apakah itu mempengaruhi KLC itu makin parah ya Bu ya? Iya bisa jadi. Karena kan kalau broken home itu kan biasanya normalnya anak itu dapat kasih sayang 2 peran orang tua ya Bu, ayah dan ibu. Kalau broken home kan hanya 1 peran gitu. Nah, ya itu gimana itu? Ya ini melihat lagi ya, ketika memang broken home misalnya single parent pun yang memang mampu memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak-anaknya ya, artinya sekalipun berpisah kan peran ayah dan ibu tuh tetap sebenarnya. Kalau itu semua dua-duanya berfungsi gitu ya, mungkin dia tidak akan mengalami ini. Tapi kalau salah satu di antara fungsinya hilang ya otomatis misalnya broken home hanya ibu aja yang dominan, hanya ibu saja yang merawat ya otomatis. Tidak harus selalu broken home akhirnya dikorelasikan bahwa anak broken home akan seperti ini gitu kan. Sebenarnya tidak bisa seperti itu juga. Yang punya orang tua lengkap tapi orang tuanya tidak hadir secara utuh juga sama aja ya. Kayak
ya saya punya ayah tapi seolah tidak merasa ada ayah gitu ya, karena ayah tidak berkontribusi, tidak punya peranan penting gitu ya dalam hidup saya, itu bisa jadi. kontrol diri itu juga sangat penting ya Bu, Iya, dalam itu juga punya hidup. apa ya, saling berkaitan. Iya, benar. Tapi boleh nggak sih Bu, kadang itu ada anak yang kayak gini, lihat pencapaian orang lain, itu sebenarnya diri dia tuh insecure, terus dia tuh oke, nggak apa-apa kamu bisa, tapi kadang itu kan ada yang namanya mencoba menerima dan coba self love, tapi tetap memperbaiki, tapi juga ada yang menutupi rasa sakitnya gitu loh, mendem gitu. iya, maksudnya. mendem gitu. Nah itu gimana itu, boleh nggak sih? Kadang kan ada yang memang benar-benar waktunya dia bisa menerima, dan kadang secara nggak sadar dia itu membohongi dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya itu insecure, padahal kata ibu kan insecure itu nggak apa-apa, cuman kayak kalau kamu sendiri nggak apa-apa kan, ada batasnya gitu ya Bu, nanti ada waktunya sendiri buat kamu berusaha untuk bangkit lagi gitu. Tapi kadang kan ada anak yang mendem gitu. Nah itu gimana, bagus nggak sih Bu buat ngadepin quarter life crisis ini? Oke. Kalau yang namanya mendem ya, ketika kamu ingin nangis kemudian kamu tahan dan terus menerus gitu ya, otomatis enak nggak kira-kira perasaannya gitu. Kalau ditanya seperti itu ya sama, ketika kita memendam sesuatu kemudian kita tidak bisa menyampaikan ke orang, otomatis setelah itu tidak membuat diri kita nyaman. Padahal ketika kamu sudah mengatakan self love, berarti kan membuat diri Anda nyaman. Iya, berarti orangnya yang salah kaprah gitu ya Bu, dalam mengartikan self love itu tadi. Padahal kalau memendam kita tidak menyampaikan ke orang, kadang tuh orang tuh salah gini. Jadi ketika Bu kan nggak boleh nih marah sama orang, nggak boleh benci sama orang gitu ya, kan gak harus disampaikan juga ya. Memang tidak harus secara frontal disampaikan, tentu saja ya, mungkin itu akan membuat orang lain tersinggung gitu ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang baik gitu ya, tentunya dengan asertif bahwa Anda tidak nyaman dengan apa yang dia sampaikan gitu kan, boleh gitu ya. Artinya berarti kita bisa mengekspresikan apa yang memang sebenarnya ingin kita ungkapkan gitu. Dan itu perlu, nggak harus ke orang yang bersangkutan juga. Kalau misalnya Bu, orang yang bersangkutan nggak bisa nih gitu ya, karena nggak bisa disenggol nih gitu ya, boleh ke orang terdekat kita gitu ya, yang mungkin akan bisa ngasih mengerti dan ngasih dukungan kepada kita, dan itu penting. Bu, kalau orang di sekitarnya nggak ada yang dukung, toksik semua Bu, gitu. Nyarinya nggak toksik dong gitu ya. Artinya kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah, itu juga penting. Bukan berarti kita harus berarti pilih-pilih dong gitu ya. Tidak semua orang bisa jadi teman kita, ya nggak apa-apa juga untuk diri kita. Artinya kalau kita dekat dengan dia ternyata membuat tidak nyaman, ya kenapa harus dekat gitu ya. Tetap baik, tapi kan bukan berarti harus dekat ya. Benar. Gitu. Minum dulu Bu, biar semangat lagi. Seret ternyata. Iya, makasih. Sangat seru sekali ya pembahasan kali ini. Iya, karena kalau topiknya seperti ini topiknya anak muda banget gitu ya. Jadi kalau anak muda sekarang itu, Bu, saya sedang mengalami HLC gitu kan, banyak yang seperti itu. Padahal baru satu yang jadi indikatornya. Saya hanya bingung Bu, ya bingung mah biasa gitu ya sebenarnya. Berarti harus tahu kamu harus apa gitu ya. Kalau udah tahu, oh aku kena HLC ini tadi, HLC-nya yang apa? Nah, dia udah tahu gitu. Berarti dia harus aku kena HLC yang ini nih, berarti aku harus gini gitu ya Bu, bener gak sih Bu? Iya, kalau dia sudah tahu bahwa dirinya merasa, oh ya ini ada yang salah nih, saya mengalami krisis, saya harus mencari sesuatu dari diri saya, boleh kalau memang dirinya nggak ketemu, boleh cerita ke teman untuk bisa meyakinkan, boleh cerita ke orang yang terdekat, support system, harus mencari gitu ya. Bu, nggak ada nih support systemnya, kita nggak punya sama sekali, nih harus dicari yang bisa mendukung kita. Tapi kalau ada beberapa orang itu kayak lebih nyaman nggak cerita siapa-siapa gitu Bu, kayak nggak ada solusinya gitu loh, aku cerita sama siapapun, jadi ya udah aku pendam sendiri gitu. Menurut ibu sendiri gimana sih orang kayak gitu? Sedikit curhat ya. Itu sebenarnya pikirannya ya. Kalau orang sebelum dia cerita ke orang pasti nggak ngerti deh, orang itu pasti akan menghakimi saya, pasti akan menyalahkan saya. Belum cerita pasti dia akan membuat saya malah jadi nggak mau cerita gitu ya, mau down. Itu kadang pikiran kita sendiri. Padahal dengan kita bercerita ke orang terdekat, orang yang kita percaya, itu membuat walaupun tidak solusi ya yang kita dapatkan, tapi membuat kita lebih plong gitu ya. Kayak misalnya kita sedih terus kita cerita, berarti kita sharing kesedihan gitu ya. Gak apa-apa, berbagi gitu ya. Gitu. Bukan uang aja yang dibagi, kesedihan juga sama. Tapi kadang kan kalau orang curhat itu kan lebih paham lah ya Bu, biasanya itu kan kayak
cari orang yang itu sefrekuensi sama dan sepemikiran sama dia. Dan kadang itu pas orang curhat itu kadang orang itu nggak mau disalahkan. Kadang orang itu juga ikut salah, tapi kayak aku nggak mau kalau curhat terus aku yang disalahkan, aku inginnya itu ditenangin. Nah tapi kalau misal dia nggak tahu kesalahannya, dia kan nggak bisa memperbaiki kesalahannya itu tadi kan Bu. Nah itu kalau cara menghadapinya orang yang kayak gitu tuh gimana ya Bu? Menghadapi orang yang curhat ya gitu ya. Sebenarnya sih ketika orang sedang merasa dirinya bermasalah sih, kalau kita ya sebagai pendengar, karena kebetulan saya psikolog, jadi kan mendengarkan dulu gitu ya. Ya kita harus jadi pendengar yang baik dulu, entah itu salah atau benar nanti dulu. Dengerin dulu sampai selesai gitu ya, unek-uneknya dia, kemarahan dia itu dengerin dulu. Artinya dia harus merasa diterima dulu, itu dulu sebenarnya. Kadang tuh kita itu cepet berespon gitu ya, artinya temennya belum selesai cerita kita sudah kamu gitu aja kok sedih, kita kan sering denger gitu ya. Betul. Kamu gitu aja kok galau, pacar mah banyak, cari yang di luar aja, cari yang lain, putus gak apa-apa, putus mah aku juga gitu. Akhirnya kadang membandingkan dengan dirinya sendiri, padahal walaupun mungkin kelihatannya masalah sama, misalnya sama-sama putus cinta, tapi yang dirasakan kan pasti berbeda. Windy yang putus sama Putri pasti berbeda, mungkin Windy lebih cepat move on-nya gitu ya, putus hari ini besok sudah punya pacar lagi. Putri mungkin butuh waktu yang lama gitu ya. Artinya kita tuh nggak bisa menyamakan orang gitu ya dengan persepsi kita itu dulu gitu ya. Jadi kalau ada misalnya orang di sekitar yang mungkin misalnya sharing, ya coba kita dengarkan dulu. Kalau dirasa memang dia butuh solusi ya kita kasih, tapi kalau dirasa enggak ya jangan. Kita diem gitu. Kita diem dulu. Oh gitu gitu ya. Iya. Saya juga Butuh seperti itu. gitu ya. Kalau misalnya dia butuh bantuan orang yang profesional, ya dia harus mungkin bisa disarankan untuk datang ke psikolog gitu ya, untuk ngasih konseling atau seperti apa. Oke, back to the topic ya Bu. Kalau quarter life crisis itu kan istilahnya itu biar kita bisa mengontrol diri itu kan harus self love ya Bu. Self love yang seperti apa gitu Bu? Sebenarnya kita harus tahu dulu self love itu apa sih, gitu ya. Mencintai diri sendiri ini banyak digaungkan ya. Iya, kenapa kamu kok nggak nerima aku? Iya karena saya self love gitu. Padahal juga gitu ya. Artinya self love itu apa sih? Self love itu menerima diri dengan seapa adanya gitu ya. Artinya kita nggak menghakimi diri kita menerima diri kita 100%. Sudah belum itu? Kadang iya Bu, aku menerima diriku 100%. Tapi kalau sudah ada tapinya ya, ini yang berarti apa yang 100% itu. Jadi harus dilihat dulu. Jadi ketika sudah menerima diri berarti menerima kondisi apapun kan itu. Entah kurangnya kita gitu ya, ataupun kelebihan kita. Jadi kalau kita sudah menyadari, oh iya manusia tuh berarti ada kurang, ada lebihnya ya. Jadi kalau kurangku seperti ini, iya aku tuh agak tell me deh gitu ya, nggak tahu anak sekarang bahasanya tell me apa ya. Jadi kalau agak tell me nih, tapi kalau kita accept bener-bener, oh iya aku nerima, aku memang agak kurang kok di sini di bidang ini, tapi nggak apa-apa ya, memang aku agak kurang di situ. Artinya kita menerima kondisi itu, berarti aku harus yang seperti ini gitu. Kelebihan pun sama. Jadi ketika orang membandingkan, ketika orang misalnya menyalahkan, kita akan tahu bahwa penilaian orang itu tidak sepenuhnya kita kok. Jadi kan kadang kita suka terbawa, oh iya Windy ini orangnya pemarah, pokoknya pemarah deh, padahal ya aku memang bisa marah, tapi kan bukan pemarah juga gitu ya. Artinya penilaian orang ke kita itu bukan kita gitu ya, artinya itu hanya penilaian, itu bukan diri kita. Nah itu yang harus kita tekankan. Kadang orang itu mengatakan self love, tapi ketika orang lain menyampaikan sesuatu, dia meyakini bahwa itu adalah dirinya, padahal bukan gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai pada tahapan self love yang benar-benar itu memang tidak bisa, artinya itu harus dipelajari seumur hidup ya gitu. Kadang-kadang mungkin at the time gitu ya, kita bisa nyalain diri kita sendiri, oh iya kamu nih salah nih Dian, kamu nih salah nih Putri gitu. Jadi yang penting tuh kita tahu diri kita tahu kelemahan kita tahu kurang, dan kita bisa menerima itu. Yang penting tuh itu. Jadi kayak pahami diri kita sendiri dulu, baru bisa ngatasin semua masalah krisis itu. Makanya kalau anak sekarang tuh bucin-bucin gitu kan ya, kalau bahas tentang itu, saya kira saya mulai mempertanyakan itu, kalau dia bucin ke orang, kira-kira dia bucin gak sih ke dirinya sendiri gitu ya. Kalau saya ditanya, Bu gimana sih harus self love? Ya ketika kamu cinta sama orang tuh apa sih yang ingin kamu lakukan buat dia? Kan yang terbaik. Ya sama ketika ke diri kamu ini sama gitu. Jadi kalau cinta ke orang itu dibeliin bunga, dikasih sayang, ya sama ke diri kita juga butuh itu lah. Kadang kita lupa itu. Lupa untuk kadang ke diri sendiri tuh lupa. Meluk orang biasa, tapi meluk diri sendiri belum tentu. Ngomong ke orang mungkin minta maaf ke orang itu biasa ya, tapi pernah nggak minta maaf ke diri sendiri? Jarang.
jarang diplok sama diri sendiri ya Bu. Iya lah itu. Kadang kita harus ngomong dalam banget ke diri kita bahwa Perlu nggak sih Bu kayak gitu? perlu. Jadi ngomong sendiri gitu Bu. Iya, jadi bukan ngomong sih orang gila sih, bukan. Jadi ngomong ke diri sendiri, bener nggak sih kamu, Windy, kamu baik sih, kamu baik, kondisi kamu baik nggak sih hari ini, kamu sehat sih, kamu sedih nggak gitu ya, itu perlu ditanyakan. Itu perlunya itu pas kita baik-baik aja atau pas Everyday gitu kayak enggak everyday kayak kayak soalnya aku pernah kayak ngalamin kayak gitu Bu, tapi itu Pas aku kondisi. self talknya itu pas aku bener-bener jatuh baru ngomong sama diri sendiri, terus pas sebelumnya aku kemana aja gitu. Iya, iya. Jadi kayak Windy nggak apa-apa, ini masalahnya itu sangat besar ya, tapi ayo coba pelan-pelan kayak gitu gitu gak sih Bu? Ya nggak apa-apa tapi gitu ini ya. efek gak sih dari dirimu sendiri? Kalau aku yang ngalamin itu ngefek sih Bu. Gitu ya. Tapi efeknya tuh bukan kayak yang lebih tenang, lebih Iya. oke. Setidaknya mungkin Masih memahami diri gitu lah ya. bener-bener. Iya benar. Perlu juga. Kalau misalnya buka tipe-tipe orang yang nggak bisa apa itu mengungkapkan atau belum menemukan apa tempat ternyaman untuk menceritakan, itu bisa nggak sih Bu KLC ini mengarah ke stres atau depresi yang berlebihan? Benar, oke. Kalau HLC ini terus-menerus, namanya juga krisis ya. Ketika terus-menerus, kamu insecure terus, kamu bingung terus gitu ya, akhirnya pasti akan menimbulkan stres kan. Iya. HLC ini kan menimbulkan stres. Ketika stres itu berkepanjangan gitu ya, tidak ada solusi, otomatis lah itu akan menyebabkan kondisi mental kita juga akan tidak baik-baik saja gitu ya. Bisa saja juga bisa mengarah ke depresi gitu ya. Artinya ini tergantung ketahanan diri kita juga. Jadi juga support system ada nggak sih? Kalau nggak ada, kita sudah dalam kondisi krisis, padahal pengennya didukung tapi kita nggak nemuin, mau cinta ke diri sendiri juga nggak tahu caranya gitu ya. Nah itu juga bisa akan menyebabkan ke arah sana pastinya. Makanya kembali lagi ya tadi kalau kita ditanya Bu harus apa ya, coba self love dulu deh gitu yang Dia pertama. pahamin diri gitu, terus apa yang disuka sama diri, apa yang enggak gitu. Iya Bu, ya. benar. Jadi kalau faktor pendamping ya, pendamping apa kayak entah itu sahabat, terus pacar, itu jadi nomor 2 setelah self love gitu Iya ya Bu. benar. Tapi juga penting sama Penting. sama pentingnya Iya. sama self love atau gimana? Sebenarnya sih kalau ditanya sama pentingnya sih yang pertama harus self love dulu gitu Iya ya. sih, benar. Artinya kita harus temuin diri kita sendiri dulu baru nemuin orang lain kan. Lah kalau kita sendiri nggak pernah ketemu diri kita ya gimana kita bisa nemuin orang lain gitu ya. Artinya kita bertemu dulu dengan diri kita gitu ya. Bertemu dengan diri kita, gimana sih kondisinya, apa sih yang kamu rasakan Dian, Windy gitu ya, bagaimana sih kamu hari ini, itu harus kita tanyakan. Kalau kita sudah paham, kita sudah tahu kurang kita sudah tahu lebihnya, baru setelah itu kita sekalipun gini, jadi kita kan nggak bisa memastikan support system itu ada gitu kan ya, itu dulu yang penting diri kita harus ada dulu, hadir dulu untuk dirinya sendiri, baru habis itu kalau ada memang orang-orang di sekitar kita yang bisa mendukung support system kayak gitu, akan sangat juga membantu kita untuk bisa keluar dari krisis itu gitu ya. Artinya support system tuh nggak harus pasangan kok. Jadi kalau Bu kalau nggak punya pacar nih gimana? Carinya siapa ya Bu gitu ya. Boleh teman terdekat, boleh orang tua. Makanya kalau saya ditanya Bu harusnya kemana sih, sebenarnya yang paling titik pertama harusnya sih keluarga gitu ya. Yang menjadi tempat kita pulang gitu ya. Jadi yang keluarga itu adalah rumah, tempat yang paling aman gitu ya dan nyaman, yang mungkin ketika kita cerita juga nggak mungkin akan keluar kemana-mana gitu ya. Sebenarnya itu. Jadi hubungan untuk mendekatkan dengan keluarga itu menjadi sangat penting buat saya. Kalau orang ngalami quarter life crisis itu tadi, itu perlu nggak sih Bu ke psikolog atau psikiater atau ke istilahnya tuh harus punya teman curhat dulu gitu, baru kalau emang teman curhatnya nggak ngatasin itu baru ke psikolog, atau apa harus ke psikolog gitu? Oke. Sebenarnya kalau dia paham bahwa dia kondisinya sedang mengalami krisis dan dia tahu oh ya apa yang saya lakukan, sebenarnya juga nggak perlu juga gitu ya. Artinya oh saya tahu nih kalau saya mulai ragu ini berarti saya harus mencari solusi nih. Jadi apa sih yang harus saya pilih? Saya harus mungkin baca dulu pekerjaan apa yang cocok dengan saya. Kalau pilihannya banyak ada 100 pekerjaan gitu yang bingung gitu ya, berarti kemampuan saya ini bagusnya di mana ya kira-kira? Oh pekerjaan apa yang cocok ya buat saya, kayak gitu harus kita pilih dulu, kita tentukan. Kalau ternyata nggak menemukan boleh baru minta bantuan orang. Tapi kalau diri sendiri sudah berusaha untuk menemukan, kadang orang tuh dalam kondisi krisis malah dia menemukan ide-ide cemerlang gitu ya. Artinya
sedang bingung itu malah dia oh ya aku harus cari solusi kemana ya, oh harus milih apa ya gitu, malah orang tuh menemukan solusi kayak gitu. Jadi kadang orang tuh stres tuh perlu nggak, kan ada yang pernah tanya kalau orang stres tuh sebenarnya bagus nggak sih? Sebenarnya ketika stres itu dalam kondisi yang batas yang normal gitu sebenarnya bagus juga untuk kita akan menimbulkan motivasi juga, semangat untuk mungkin memperbaiki dan banyak hal gitu ya. Tapi kalau stresnya berkepanjangan itu nggak bagus, makanya kalau life crisisnya berkepanjangan itu juga nggak bagus. Jadi harus lari ke psikolog gitu ya. Pokoknya orang yang profesional entah itu psikolog, konselor gitu ya. Jadi kan tadi kan Budian bilang ya kalau misalnya tempat ternyaman itu harus di keluarga, tempat aman dan nyaman. Tapi Bu, di anak-anak seusia saya ini banyak banget yang nggak apa sih pulang itu aku nggak suka gitu loh, di keluarga itu nggak ada yang support, aku nggak menemukan tempat nyaman. Apakah tempat nyaman ini bisa dibentuk sendiri di keluarga atau memang dari keluarganya sendiri yang bermasalah? Gitu. Karena kan banyak kan itu kan orang tua itu masih banyak yang di usia kita ya Bu ya, itu tuh masih banyak otoriter. Oh iya. Ya, itu kan susah kan Bu. Kadang dari bisa dari diri kita sendiri tuh yang kayak gengsi, terus ditambah lagi orang tua pola asuhnya tuh otoriter. Jadi kan kayak kurang komunikasi dari hati ke hatinya gitu ya Bu. Kayak ngerasa gitu loh Bu. Buat apa sih aku pulang, aku nggak ada yang ngertiin gitu loh. Sabar pulang ya. pun juga dimarahin gitu. Anak sosial saya itu gitu semua. Nggak semuanya itu kayak apa keluarganya cemara itu nggak semua. Nggak semuanya ya. Yang lain berarti keluarganya bukan cemara, mawar. Mawar berduri ya Bu. Kalau seperti itu kadang itu ya gini. Jadi kalau seusia kalian ini memang karena mencari jati diri ya. Jadi memang pengennya tuh semua adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi ketika ada salah satu hal yang nggak sesuai gitu, kita aduh enggak deh, orang tua tuh cerewet gitu ya. Ibu tuh ngomel mulu gitu ya. Bapak mah nggak pernah dengar ya, intinya kerja terus gitu ya. Kalau sudah seperti itu persepsi kita atau memang kenyataannya gitu. Kadang orang tua yang seolah kita yang merasa bahwa orang tua itu nggak cocok dengan kita, sebenarnya karena kita nggak pernah mengkomunikasikan itu. Sehingga orang tua sendiri nggak tahu kebutuhan anaknya itu apa. Dan orang tua ya mohon maaf, orang tua yang mungkin tidak punya pemahaman parenting yang cukup baik gitu, anak nggak paham anakku ini butuhnya apa sih. Apalagi kalau sudah di usia kalian ini kan percayanya bukan ke orang tua tapi ke temen. Kalau temen ngomong ngikut gitu ya. Tapi kalau orang tua kamu nggak boleh apa sih, nggak gaul gitu ya. Kena kata-kata gini, ngapain kamu ikut temen-temen kamu gitu. Yang ngejalanin kan kamu bukan temen-temen kamu gitu. Bener ya, karena itu tempat ternyaman gitu. Karena kalau sudah ke teman kan nggak mungkin marah ke kita, nggak mungkin menghakimi kita, menyalahkan kita. Tapi kalau kita sudah kembali satu kesalahan aja itu bisa membuat runyam gitu ya. Artinya satu kesalahan orang tua tuh sudah hari ini dimarahin, nanti besok lagi sampai seminggu berturut-turut. Satu jilid nggak cukup ya Bu. Bener. Padahal kalau kita lihat lagi, kalau anak-anak mungkin mau belajar lagi, mau paham lagi sebenarnya orang tua ini apa sih tujuannya ya gitu. Tapi kalau ternyata memang Bu, orang tua saya benar-benar toksik Bu, benar-benar toksik. Emang toksik gimana? Saya belum ngomong aja mereka sudah marah Bu. Saya nggak punya tempat, saya baru mau cerita apa gitu ya. Artinya sudah menghakimi gitu ya. Berarti cari teman yang paling nyaman, orang di sekitar yang tentunya kalian tahu bahwa itu memang membuat kalian nyaman, bukan malah merusak gitu ya. Artinya kalian harus memilih memang gitu ya. Ya dalam memilih teman itu memang dia agak susah gampang sih ya. Artinya harus percaya ke siapa, percaya atau enggak. Bahkan kadang ke pasangan sendiri kita juga kadang juga nggak yakin ya benar nggak ya. Benar gitu. Jadi harus pasangan aja bisa toksik gitu. Takutnya tuh malah gitu. Gitu ya. Ya pokoknya kalau sudah seperti itu, kalau sudah memang punya teman ya coba aja komunikasikan dengan teman kita yang terdekat gitu ya. Kalau sudah dikatakan teman berarti harusnya sih dia lebih paham kita ya. Tapi jangan menuntut juga orang untuk paham 100% kita. Kita tuh nggak bisa memastikan itu juga gitu. Kadang kalau kita sudah punya ekspektasi tinggi gitu bahwa teman kita akan, aduh teman ini paling paham daripada keluarga, kadang juga belum tentu. Kadang itu yang menghancurkan juga, malah krisis jadi. Berarti poinnya tuh harus cintai diri sendiri. Itu poin penting lagi ya iya. diri sendiri. Iya. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain juga. Benar. Saya tuh kemarin pernah baca ya Bu, artikel di Google itu mengatakan bahwa orang yang mengalami quarter life crisis itu kebanyakan orang yang punya masalah ekonomi
gitu. Itu benar nggak sih Bu? Tapi kalau menurut saya sih kadang ya benar sih, bukan, soalnya kebanyakan remaja-remaja itu bingung pekerjaan yang skillnya sebenarnya itu di A, tapi karena ya realitanya itu tuh tidak seperti ekspektasi, jadi dia tuh kerja ya udah yang penting aku dapat kerja meskipun tidak sesuai dengan keinginannya dia gitu. Jadi kan pasti kan yang di diri dia sendiri itu kan kayak ngeganjel gitu ya, betul, kayak nggak nyaman, jadi ngerasa lingkungan kerjanya itu toksik gitu, padahal karena ya dia sendiri tuh nggak minat di situ, tapi karena realita tidak mendukung sesuai ekspektasi gitu ya, memaksakan dia jadi berada di lingkungan itu gitu. Itu benar nggak sih Bu? Soalnya ya mungkin salah satu iya gitu ya, kalau saya sih nggak bisa itu 100%, salah satu iya, artinya permasalahan itu memang bisa menyebabkan krisis tidak hanya ekonomi juga, masalah bingung belum punya pacar aja bisa ya, masalah percintaan aja bisa gitu ya, apalagi kondisi ekonomi juga pasti juga bisa gitu, apalagi tuntutan sekarang, orang sekarang tuh kebutuhannya semakin banyak gitu ya. Bener. Jadi kalau nggak ada duit tuh kayak nggak hidup gitu ya. Jadi karena semakin tuntutannya semakin banyak, akhirnya kita ketika nggak kerja, nggak pegang duit tuh rasanya aduh duniaku hilang gitu ya. Sampai kata remaja tuh nggak ada ayah nggak apa-apa, yang penting ada uang. Ayah nomor terakhir gitu ya Bu ya. Iya betul sekali, karena tuntutannya seperti itu gitu ya sekarang. Jadi kalau sudah tuntutannya seperti itu kan akhirnya kita tuh kayak lebih materialistis gitu ya, karena apa-apa butuh uang Bu, nggak bisa Bu, kalau nggak ada ayam nggak apa-apa ya. Makan bukan hanya butuh ayam, butuh uang gitu ya. Artinya kondisi yang seperti itu juga bisa menyebabkan, tapi itu hanya salah satunya. Jadi tidak bisa digeneralisasikan bahwa oke, karena uang berarti orang tuh mengalami krisis gitu. Tidak hanya itu, semua permasalahan itu pasti mengalami. Dan pada kondisi yang seperti ini di usia kalian gitu ya, yang 20-an sampai 30-an itu memang permasalahan semakin banyak, karena kita sedang memang mencari apa sih ini, bener nggak sih, nanti aku ketemu kerjaan yang cocok nggak, ketemu pasangan yang cocok nggak, menikah dengan orang yang pas nggak gitu kan, banyak hal gitu ya. Sama nggak dengan temanku, kalau sudah aduh Putri ini kok keburu sudah punya karir, aku kok belum di usia yang sama gitu ya, seperti itu sih gitu ya. Kan ada 2 tipe anak ya Bu ya, itu tuh tipe anak yang udah ngatur kehidupannya itu, aku besok harus jadi ini, sama anak yang ya udah jalan aja, ngalir aja gitu. Itu kemungkinan mengalami quarter life crisisnya itu lebih besar yang mana? Kan kadang kan orang yang udah merencanakan ini kan bisa belok juga kan, bisa nggak sesuai dengan alurnya dia juga kan Bu. Nah itu lebih besar yang mana kemungkinannya itu yang mengalami quarter life crisis gitu? Oke. Kalau orang yang sudah menentukan perencanaannya jelas, apalagi dia sangat ketat gitu ya, kalau dia nggak punya plan yang lain selain A gitu ya, itu malah lebih cepet gitu ya. Artinya kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dia akan lebih mudah mengalami krisis ketika itu tidak sesuai dengan harapan dia. Sama ketika orang yang nggak punya tujuan juga bisa juga mengalami krisis, karena dia nggak punya tujuan apapun, dia nggak tahu kemana, akhirnya dia nggak bisa juga menemukan makna apa sih tujuan hidup saya. Dan ketika orang itu mengalami krisis, biasanya endingnya itu apa sih tujuan hidup saya? Apa saya punya tujuan gak sih gitu ya? Ini mau apa sih? Sudah seusia gini tapi kok saya masih gini-gini aja ya? Gitu ya. Artinya kadang itu kita malah akan membandingkan gitu juga. Boleh punya tujuan gitu ya, boleh punya tujuan iya, tapi juga harus menjalani semua sesuai dengan perjalanannya gitu ya. Artinya ketika ada batu gerunjalan apa ya ketika bahasa Jawanya ya, ketika ada permasalahan yang dialami ya nggak apa-apa, itu adalah bagian dari hidup gitu ya. Artinya permasalahan itu nggak akan menjadikan kita terpuruk kok. Semua orang tuh pasti pernah punya masalah dan nggak apa-apa. Orang punya sedih ya nggak apa-apa, orang pernah dalam kondisi yang nggak baik-baik itu ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya kita bisa menerima bahwa kondisi kita tuh nggak selalu harus baik terus kok gitu ya. Yang penting tuh KL sendiri itu apakah medsos itu jadi penyebab terbesar krisisnya itu bakal nambah? Karena kalau misalnya lihat di Instagram ya Bu ya, aduh kok dia udah kuliahnya udah kumlot terus di luar negeri, jadi kayak banding-bandingin aku lo nggak kuliah gimana ya. Gak usah perkara kuliah ya Bu, lihat temen ngepost pakai tas baru aja, aduh tasnya kok udah gini ya, udah merek branded gitu ya Bu ya, kita buat beli ini aja masih gitu lah. Itu balik lagi ke uang nggak sih?
Bener ya. Iya, betul. Tiap hari pos makanan kita cuma makan nasi penyedot. Makan nasi pas kayak bersyukur gitu. Iya. Yang bersyukur, kalau yang nggak bersyukur kan Iya. tambah berat lagi kan Iya, sisinya, Bu, ya. iya benar ya. Kembali lagi jangan membandingkan diri kamu ya kamu. Bodo amat. Ya. Boleh nggak sih Bu? Kadang itu. Sometimes boleh lah gitu ya. Oh, berarti kalau kita kayak udah hapus sosmed aja biar diriku lebih tenang gitu, nggak Ya lihat boleh orang juga itu lain. pilihan. Boleh berarti Bu. Kayak Boleh sesekali gitu ya. Artinya kita juga nggak boleh lari terus Iya lah sih. gitu ya. Jadi Benar. kita harus menerima nggak apa-apa orang lain punya kehidupan sosial yang seperti itu. Kita memang berbeda ya nggak apa-apa dong berbeda. Memang harus sama kan nggak harus kan. Iya, betul. Berarti itu nggak dikatakan lari dari kenyataan kan Bu? Enggak. Kalau kamu lari berarti lari terus dong, Oh, capek iya, dong, iya, iya. gitu ya. Artinya Oh, bisa. boleh, Boleh ya. kita itu boleh push pause gitu ya. Intinya pause, kita boleh berhenti sejenak kok. Kita nggak ngikutin orang boleh, kita nggak mau ketemu sama orang juga boleh gitu ya. Artinya aku nggak mau ketemu sama Windy soalnya Windy kayak gini, ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya boleh kok kita seperti itu. Tapi setelah itu kita akan sadar, oh ya ini bener nggak sih langkah yang saya ambil, oh ini bener nggak sih. Artinya kita menjaga jarak itu penting. Kalau menurut saya ketika dalam kondisi yang nggak bagus kemudian kita akhirnya menjaga jarak dengan orang tersebut tanpa memutus silaturahmi ya nggak apa-apa juga. Ketika kita biar kita nggak terlalu pusing mikirin orang itu apa dan apa membandingkan, mungkin medsosnya di off kan dulu 2 hari 3 hari nggak apa-apa juga. Artinya kita tahu oh ya kebutuhan kita nggak boleh terlalu intens dengan itu, nggak apa-apa. Orang sekarang karena semakin intens dengan media sosial dan sebagainya, akhirnya hidupnya tuh ngerasa kurang jadinya. Oh ya temanku punya ini aku enggak, temanku bisa ini aku enggak gitu ya. Akhirnya membandingkan terus yang nggak ada, padahal kita bukan perbandingan siapapun, kita ya diri kita sendiri, tidak ada bandingannya gitu ya. Kalau orang lain nyari yang seperti itu ya nggak ada, cuma kita doang. Gitu ya. Artinya bukan berarti ada yang salah dengan diri kita tuh kita nggak memperbaiki, bukan gitu ya. Oh, Artinya iya. tetap kita tahu kita pengen diri kita berprogres, berkembang, tapi kita nggak bisa sama dengan orang lain. Oh, berarti kalau misalnya dibuat pencapaian gitu, udah punya mobil, aku harus kerja keras nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai sama keinginannya itu nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa. Aku ya aku, Nah, mereka yang mereka. Oke, betul sekali. Kalau sudah sampai pada tahap itu kita tuh nggak akan terlalu terlalu untuk menggebu untuk sama dengan orang lain. Kita memang berbeda dan individu tuh unik gitu ya. Jadi setiap orang tuh berbeda dan berbeda itu nggak apa-apa. Gitu. Oke Bu, terakhir. Selain self love, cara menghadapi quarter life crisis itu apa? Selain self love? Iya, selain self love tentunya jangan meragukan diri sendiri gitu ya. Diri kamu ya spesial gitu ya. Kemudian jangan membandingkan dengan orang lain. Kemudian cari support system yang benar-benar bisa mendukung kamu gitu ya. Cari temen yang baik tentu gitu ya. Cari pasangan yang baik harus gitu ya. Cari keluarga yang bisa mendukung Bu. Tapi kalau keluarganya itu aja berarti kamu harus bisa menerima keluarga dalam kondisi apapun gitu ya. Artinya keluarga adalah tempat kita berpulang. Jadi jangan karena satu hal membuat kita jauh dari keluarga. Tetap kok kembali kita adalah ke keluarga gitu ya. Sahabat WP ini sebenarnya masih banyak banget yang harus dikulik ya dari topik quarter life crisis ini. Benar ya nggak Putri ya? Tapi berhubung waktu ini sudah Waktunya mepet. Bener masih banyak yang Durasi. harus dibahas, soalnya pembahasannya sangat menarik iya banget gitu loh. jadi bisa lah ya Bu, di episode selanjutnya kita bahas-bahas tentang psikologi gitu ya. Buat Boleh. teman-teman dan sahabat UWP yang lagi nonton, yang mau request pembahasan kita berikutnya apa, bisa request di komen di bawah ini ya teman-teman dan sahabat UWP yang ada di rumah. Oke, Terus kita Kak, ada quotes buat hari ini. oh iya Cintailah dirimu sendiri baru orang lain. oh iya benar. Sip, betul sekali. Oke, saya rasa sudah cukup ya Sobat UWP episode kali ini. Tetap dukung kita dan support kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Dan bisa follow akun sosial media kita yang lainnya. Ya. Dan sampai jumpa, bye. Thank you.